Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi ke channel Afasel Learning. Kali ini kita akan mendemokan sebuah project aplikasi kasir yang sudah kita buat. Jadi langsung aja kita demokan, nggak usah basa-basi, kita langsung demokan ya. Kita buka app script. Di sini udah ada kode GS dan indeks HTML. Jadi nanti apabila teman-teman mau aplikasinya, bisa nanti gua taruh di drive. Nanti kalian bisa ulik-ulik sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita udah paste codingannya, kode GS sama indeks HTML. Langsung kita deploy, karena di sini gue udah ngedeploy, jadi kita langsung buka aja si aplikasi sistem kasirnya ini teman-teman. Jadi kita akan masuk sebagai admin toko teman-teman, dimana admin toko ini ada beberapa halaman dashboard atau halaman utama di menu dashboard, seperti kayak pendapatan harian, transaksi dan hutang, serta stok menipis dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa dijadikan dinamis teman-teman, jadi teman-teman bisa ulik sendiri. Jadi gua hanya mendemokan yang gua udah buat gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada menu kasir. Jadi ini untuk tampilan kasirnya cukup bagus untuk halaman kasirnya teman-teman ya. Jadi misal kita akan mencontohkan kita membeli nih teman-teman. Jadi kita membeli Indomie goreng, Indomie soto, kopi kapal api dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi kita membayar cash. Misal totalnya 19.000, kita ngasih 20.000 ke kasir. Nanti si kasir langsung memproses transaksi tersebut teman-teman. Jika sudah diproses, nanti akan memunculkan konfirmasi transaksi modal buatannya ini teman-teman ya. Dia membayar secara cash, bayar penuh atau hutang atau kredit. Bisa kalian tambahkan nama pelanggan siapa dan nomor HP-nya siapa, nomor HP-nya apa gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kalau misalnya tipe customernya itu menggunakan transfer, bisa juga teman-teman. Jadi langsung aja bilang ini nomor rekeningnya Pak, untuk transferannya bisa ke Bank DKI. Untuk nomor transferannya ini atas nama Muhammad Faisal Wijanarko. Misal, jika customernya tersebut sudah melakukan transfer dan kalian sudah melihatnya, langsung kalian ke proses transaksi. Lanjut, metode pembayaran model kris nih yang lagi booming. Kita pakai kris dan kita langsung scan barcode-nya aja teman-teman ya. Ini bisa apa aja kayak GoPay, Oppo, Dana dan lain. Nanti bilang aja ke customer 19.000, karena kita nggak menggunakan payment gateway pihak ketiga, jadi kita simulasikannya menggunakan kris yang ada di Dana tersebut teman-teman ya. Nanti setelah sudah diproses semua, nanti bagian adminnya itu juga bisa mengelola produk teman-teman. Jikalau kategorinya itu si nama produknya itu stoknya sedikit, bisa ditambahkan gitu kan ya. Jika si produknya itu pengen di labelin, bisa teman-teman ya. Jadi bisa dikasih label. Jadi ini download aja. Setiap labelnya ini berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan barcode yang sudah ditersediakan oleh aplikasinya teman-teman ya. Jadi saat menambahkan produk kita bisa teman-teman. Jadi kita ke riwayat stok.
yang dimana riwayat stoknya ini sesuai yang sudah diinputkan di kelola produk teman-teman. Jadi ada beras premium dan lain-lain, Indomie goreng dan lain-lain ya. Ini bisa nih. Terus untuk ke laporan, sebenarnya ini laporan cukup krusial ya teman-teman ya. Jadi gua belum menambahkan untuk si laporan tersebut teman-teman. Ini kayak masih dummy, belum interaktif datanya gitu teman-teman ya. Jadi visualnya sih seperti ini teman-teman, cukup bagus banget untuk melakukan lihat laporan-laporan tersebut teman-teman. Jadi ini cukup responsif ya teman-teman ya. Jadi di sini ada hutang dan pelanggan. Siapa yang hutang, nomor HP-nya siapa, nomor HP-nya apa, totalnya berapa, terbayarnya kapan, sisanya itu berapa, dan dia bayarnya itu kapan, dan statusnya itu masih pending atau apa gitu teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mempunyai bisnis dan sudah menerapkan promo-promo diskon, apalagi ada bulan Ramadan ini, bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Tinggal tambahkan promo, langsung tambahkan promo, persennya berapa, nominal berapa, diskonnya berapa, dan berlakunya sampai kapan, itu bisa teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai bisnis dan sudah mempunyai karyawan banyak, jadi teman-teman bisa memanajemen shiftnya teman-teman ya. Jadi si Siti Kasir sudah kita buka pada tanggal 2026 bulan 2 tanggal 19 jam 19.25 dan lain-lain. Modal awal kita sudah tetapkan 5 juta per kasir. Jadi untuk tutupnya itu sesuai dengan shift karyawan tersebut. Misal si Siti dari pagi sampai siang, berarti siangnya dia tutup teman-teman. Oke. Untuk manajemen user tadi kita akan menambahkan beberapa role user, kasir atau enggak manajer dan lain-lain. Nah, untuk kasirnya ini dia tidak bisa mengakses halaman si admin ataupun halaman pengaturan toko. Jadi kasir ya udah dia hanya bisa memanajemen si kasirnya sendiri dan menu kasir atau posnya itu teman-teman ya. Jadi untuk adminnya itu dia bisa mengatur beberapa toko, pengaturan toko, nama toko, WhatsApp dan lain-lain. Ini juga bisa. Untuk email aktifnya itu juga sesuai dengan email, nanti dia akan kirim secara otomatis teman-teman ya. Jadi untuk rekening banknya itu yang tadi di kasir posnya itu bisa ditampilkan, bisa ditambahkan seperti ini teman-teman, misalnya Bank DKI dan lain-lain, Muhammad Sujanarko dan lain-lain. Nah, setelah sudah teman-teman bisa keluar, kita akan demokan role yang kasir teman-teman. Jadi admin dan manajernya itu sama, role-nya sama kayak admin. Jadi sebenarnya sih manajernya itu berbeda ya, dia hanya memantau laporan saja dan keluar masuk barang dan lain-lain. Nah, seharusnya begitu buat proses bisnisnya. Tetapi ini untuk sampel data yang akan gua damikan ke konten channel YouTube gua. Jadi sesuaikan aja seleranya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, kita proses, kita masuk ke role kasir teman-teman ya. Kita masuk ke role kasir. Jadi tunggu. Loh, agak lama ya teman-teman ya, sorry ya. Ini gua agak nge-lag sih. Nah, ini sudah kita masuk ke halaman kasir. Shift kasir. Ini masuknya kode dari si shift kasirnya itu si Siti gitu. Jadi kita bisa tambahkan dan lain-lain.
kita bisa menerapkan promo hemat 5.000 akan kepotong 64.000 teman-teman ya. Jadi cukup bagus untuk tampilannya. Begitu aja untuk demo yang akan gua sampaikan. Semoga bisa terbantu untuk aplikasi yang gua buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, supaya gua bisa semangat lagi untuk konten edukasi dan berbagai tips lainnya. Oke. See you tomorrow. Bye bye.